Langsung selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan kita yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang sudah memberkati dan melindungi kita selama ini. Anak-anak Langsung, apa kabar kalian semuanya? Sehat kan semua? Ya, tetap harus menjaga kesehatan, tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, dengan kondisi seperti ini, tetap harus dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga sangat mengasihi kita, sehingga Dia memberikan ya Tuhan kasih karunia-Nya kepada setiap kita, anugerahnya kepada setiap kita. Anak-anak Langsung semuanya, mari kita semuanya nundukkan kepala, kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong setiap anak-anak Langsung boleh mengikuti ibadah dengan baik ya. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, memberkati kami, melindungi kami ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu yang luar biasa kepada setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan, dalam kondisi sehat. Itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami mau memuji Engkau, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Langsung Lisa. Kami juga ya Tuhan mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami, sehingga kami boleh melakukan ya Tuhan ibadah ini dengan tertib, dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja yang telah kami lakukan ya Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Anak-anak Langsung undang untuk berdiri, kita menyanyikannya dengan penuh sukacita ya, sambil bertepuk tangan. Oke? Mau dia gendut, mau dia kurus, mau dia tinggi, mau pendek, mau hitam, mau merah, mau putih, semua Tuhan cinta. Tuhan tidak membeda-bedakan. Siapapun kalian, Tuhan cinta. Ya anak-anak Langsung, jangan bilang, oh saya kan hitam, Tuhan tidak cinta. Tidak, anak-anak Langsung, ingat, Tuhan kita tidak memandang semuanya itu. Makanya Dia rela datang ke dalam dunia ini. Untuk siapa? Untuk semua orang. Ya, Dia disalibkan, ya, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Untuk siapa? Untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Karena Dia mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Karena Dia mengasihi juga khususnya anak-anak yang hebat. Ayo kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Ya, kita menyanyikan bersama ya. Semua anak
tidak baik buat kita. Rencana dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang termanis buat setiap kita. Dari dalam perut kita sudah ada, Tuhan sudah membuat rencananya untuk kita. Sampai kita lahir di dalam dunia ini dan kita besar. Nah, ada rancangan indah Tuhan kepada setiap kita ya anak rasul. Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Yesus, kasihnya itu adalah kasih yang sangat manis dan indah. Kita mau menyanyikan ya, kasih Yesus manis dan indah. Masih ingat kan? Ya, ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Semuanya ya, duduk yang bagus, pasang telinganya, simak apa yang disampaikan oleh Lauselisa ya. Dan kalau ada pesan-pesan harus dilakukan di dalam kehidupan kalian. Siap ya anak Lausel? Ya, kami persilakan Lauselisa. Halo, shalom anak-anak sekolah minggu. Wah, tadi Lausel dengar kalian semua sudah ikut menyanyikan. Tadi barusan Lausel Henny membawakan kita puji-pujian. Tentu anak-anak sekolah minggu semangat sekali, harus tambah semangat. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lausel ajak kita semua berdoa dulu ya. Berdoa. Gimana berdoa? Lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena Engkau kembali senantiasa memberkati kami, memimpin anak-anak dalam puji-pujian dengan penuh sukacita. Dan pada saat itu Tuhan juga sendiri yang memimpin kami agar anak-anak dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan belajar banyak dari apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang hebat dan luar biasa, yang hormat dan takut kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, ini udah 1 minggu ya kita nggak ketemu, dan minggu ini kita ketemu lagi. Kita mau belajar firman Tuhan. Nah, langsung mau ngajak anak-anak nih, kita buka Alkitabnya. Alkitab hari ini yang mau kita baca itu, yang mau kita dengarkan ceritanya itu tertulis di Injil Lukas pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-32. Lukas pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32. Nah, ini adalah satu nas Alkitab yang cukup panjang karena pasalnya dari 11 sampai dengan 32. Nah, ini mau cerita tentang apa nih? Ayo semua yang tenang ya. Mari semua fokus. Di mana? Boleh di handphonenya, boleh di laptopnya, sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi cerita ini tentang anak yang hilang. Bermula dari bagaimana? Ada satu keluarga yang kaya ini, kaya waktu zamannya dahulu. Kalau orang kaya waktu zaman dahulu itu gimana diukur? Punya banyak mobil? Punya banyak rumah? Ada pesawat? Oh, bukan itu saja. Dulu tidak ada mobil-mobilan, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Yang ada apa? Ya betul, mereka mungkin punya rumah yang banyak atau
kaya itu kalau mereka punya ternak yang banyak. Punya ternak itu apa? Punya kambing, domba, onta, sapi, lembu, wah banyak banget. Nah itu disebut orang kaya. Terus apa lagi? Mereka punya banyak dayang-dayang, punya banyak pembantu-pembantunya, punya banyak buru-burunya. Itu disebut kaya juga. Nah jadi begini, ada satu keluarga yang kaya banget. Ini orang kaya saudagar kaya nih. Jadi dia punya 2 orang anak. Satu yang disebut Koko, satu yang disebut dengan Dede. Jadi Koko dan Dede anaknya 2. Jadi suatu hari yang jadi Dede ini datang ini sama papanya, bilang, "Papa, saya mau minta uang, mau bagi harta warisan." Nah, harta warisan itu seharusnya belum boleh diberikan, belum waktunya. Tapi si Dede itu udah gak sabar. Saya harus pergi keluar, saya harus melihat dunia yang lain. Jadi saya mau minta warisan. Nah, karena papanya sayang kepada anaknya, si papa langsung bilang, "Oke, saya berikan bagianmu harta yang menjadimu." Begitu si Dede dapat harta warisannya, tahu apa yang dilakukannya? Apakah dia menggunakannya untuk mengembangkan usahanya papanya atau mengembangkan usaha dia? Ternyata tidak. Si Dede lakukan apa? Si Dede pergi berfoya-foya ke kota besar. Dari tempat tinggal dia pergi ke kota lain. Pergilah si Dede bawa uang yang banyak. Sampai di sana dia pakai uangnya dengan sembarangan. Nah, semuanya nih, kalau kita punya uang 1 gunung, kalau tiap hari dipakai, uangnya habis nggak, nak? Habis kan? Pasti habis. Kalau kita punya uang 1 gudang, di rumah ada gudang kan, kita taruh barang, nah ini isinya uang semua. Kalau tiap hari kita pakai, habis nggak, nak? Pasti habis. Contohnya begini, kalau misalnya anak-anak punya minuman ini 1 gelas, kalau kita minum terus, habis nggak isi air dalam gelasnya? Habis kan? Nah, supaya kalau sudah habis, supaya penuh lagi, berarti kita harus berjalan kemana? Ke tempat ceret atau teko air dan mengisi airnya kembali. Artinya kita perlu usaha supaya minumannya penuh lagi dengan air. Nah, si Dedek kita ini yang sudah pergi ke kota, dia foya-foya uangnya dari kantong kiri, kantong kanan, kantong belakangnya lagi, dia foya-foyakan belanja ini, belanja itu, banyak belanjaan, banyak dimakan, banyak dilakukan. Hingga harinya tiba. Hari apa? Hari yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Uangnya habis. Kantong ini gak ada uang, kantong ini gak ada uang sama sekali. Habis uangnya, gak ada lagi. Mocen. Tahu arti mocen kan? Nah, gak ada duit, habis duitnya. Aduh, gak ada duit gimana? Gak ada duit juga lapar kan? Betul gak anak-anak? Orang yang ada duit, orang yang gak ada duit juga perutnya lapar. Nah, kalau orang yang ada duitnya, yang rajin, yang mau kerja, yang gak foya-foya, pasti kalau lapar ada makanannya. Tapi kalau orang yang males, yang cuma habisin duit, walaupun duitnya ada 3 gudang, juga gak ada duit. Waktu gak ada duit dia juga lapar. Nah si Dedek kita ini, tibalah harinya dia lapar. Ayo lapar, kayak mana lapar? Anak-anak tahu kan gimana rasanya lapar? Itu seperti ada cacing yang berjalan-jalan di perut kita dan lapar. Nah, jadi dia lapar banget. Nah, udah lapar gimana? Harus berusaha cari makan. Mau cari makan harus kerja. Si Dedek pergi kerja kemana? Ini ada yang piara apa ya? Yang yang gendut badannya. Tahu nggak apa itu? Ayo, tahu nggak? Itu namanya binatang apa? Babi. Yang badannya gemuk. Nah, rupanya ini ada ladang, ada tempat orang toke yang punya piaraan babi dan dia mau cari orang kerja. Nah, si Dedek ini pergilah melamar ke sana. Nah, melamar dia kerja jadi apa? Tukang pelihara atau jaga babi. Nah, semuanya ini, kalau kita kerja duluan dikasih uang atau duluan dibayar
atau setelah kerja baru dibayar uang? Nah, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sudah paham pasti akan menjawab apa? Kita lakukan dulu pekerjaan kita baru dibayar. Artinya tunaikan dulu kewajiban kita baru dapat hak. Nah, demikian juga. Jadi waktu si Dede ini pergi kerja, dia harus kerja dulu, jaga dulu si babi-babi yang imut-imut itu, baru bisa dibayar. Tapi yang namanya perut lapar itu tidak bisa bekerja sama, perutnya lapar banget. Akhirnya si Dede gimana? Dia lihat ini loh, ada makanan babi. Babi makannya apa sih? Coba bisa jawab nggak di rumah? Biar mama papa juga dengar. Benar nggak jawabannya? Babi itu apa aja dimakan loh. Semua yang sisa-sisa dimakan. Jadi bisa bayangkan kan nak, apa itu makanan babi? Saking laparnya si Dede kita itu, dia gak peduli lagi, dia makan, dia mau makan makanan si babi itu. Ketahuan sama siapa? Sama tokenya, sama bapak itu yang punya babi. Ho, tidak boleh kamu makan makanan babi. Ini untuk babi, kamu bukan babi dan kamu datang sini bekerja. Kalau kamu makan yang bukan jadi hak kamu, berarti kamu mencuri. Kamu tidak lagi saya pekerjakan, diusir. Gimana? Perut masih lapar. Makanan babi juga enggak boleh. Mencuri lebih-lebih lagi, makanya dihukum, diusir dari pekerjaan. Akhirnya si Dede putus asa. Apa yang dipikirkan? Si Dede bilang, papaku ini kan orang kaya, dia punya semuanya, bahkan pelayan-pelayannya di rumah makan enak, pakai baju yang bagus, tinggal di rumah yang bagus. Itu pelayan loh, pelayan papaku. Tapi aku ini anak bapakku, masa aku melarat seperti ini? Bahkan makanan babi pun tidak dikasih ke saya. Akhirnya gimana? Dede dengan putus asa dan sedih dan takut, dia bertekad pulang ke rumah. Dari jauh papanya sudah lihat, itu seperti anakku, seperti anakku. Lalu terjadi percakapan yang luar biasa. Kita bacakan ya. Kita lihat di Lukas 15 ayatnya yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebutkan anak Bapak." Menyesal. Dedek menyesal. Sebagai orang tua, apakah papanya harus berkacak pinggang dan memarahi anaknya? Nah, ini yang luar biasa. Yang apa yang diceritakan Yesus kepada kita. Coba maksud bacakan ya di ayatnya yang ke-22. Tetapi ayah anak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin." Tahu ya cincin? Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria. Ada lagi loh. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Papanya memiliki hati yang luar biasa, yang menerima kembali anaknya walaupun anaknya sudah mengecewakan dia, bahkan sudah membawa semua harta bendanya. Jadi anak-anak musuh, hari ini kalau kita jadi seperti si Dede itu, yang tidak mau peduli, yang nggak bisa diatur, yang sedikit bandel, mau melawan orang tua, bahkan kita melanggar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan jangan kita lakukan, kita coba lakukan. Dari yang lihat, gak ada yang lihat, saya coba lakukan. Mama papa mengajarkan yang baik buat kita, melarang kita melakukan hal yang jahat. Tuhan Yesus menitipkan orang tua kepada kita supaya kita diajar dan dididik dengan baik. Bapak guru di sekolah, ibu guru di sekolah,
guru-guru sekolah minggu semua menasihati hal-hal yang baik buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita jadi anak yang baik, yang luar biasa. Nah, hari ini cerita tentang anak yang hilang. Tuhan Yesus juga seperti cerita dalam apa yang luar biasa itu. Walaupun kita sudah lakukan kesalahan, Tuhan Yesus tetap membuka tangannya lebar-lebar dan memanggil kita kembali. Namun persoalannya anak-anak sekolah minggu, apakah kita mau bertekad kembali kepada Tuhan Yesus setelah kita melakukan kesalahan, atau malah kita sembunyi di bawah meja, sembunyi di tempat yang gelap, yang tidak kelihatan, dan akhirnya kita diambil oleh iblis dan menjadi anak-anak iblis, anak-anaknya iblis, jadi sekutu dengan iblis, tidak menjadi anak Tuhan lagi. Nah, jadi anak-anak Lause, melalui cerita tentang anak yang hilang ini, hari ini kita diajarkan apa? Kalau kita melakukan kesalahan, jangan sembunyi dari Tuhan. Kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, jangan sembunyi dari Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah segera bangkit berdiri, mengaku dosa kita, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar, menanti kita dan memeluk kita kembali kepada Tuhan Yesus, menikmati semua kemewahan Tuhan berikan kepada kita. Ingat, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita bukan berteman dengan yang namanya iblis dan setan. Jadi kita harus menjauhi semua itu. Kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan. Oke, anak-anak sekolah minggu, melalui cerita ini ingat ya yang kita pelajari. Kalau kita melakukan kesalahan, segera kembali kepada Tuhan. Jangan sembunyi, jangan lari. Kita kembali kepada Tuhan, mengaku dosa kita, bertobat. Tuhan Yesus menanti kita dengan tangannya yang terbuka untuk memeluk kita kembali. Karena Allah kita adalah Allah kasih adanya. Mari kita mengasihi Allah kita, mari kita mengasihi sesama umat kita manusia. Mari kita saling mencintai, karena Yesus mengasihi dan mencintai kita semuanya. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Kami bisa merasakan bagaimana Engkau terus menjamah kami dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke tangan Tuhan. Mohon Tuhan Engkau juga berkati dan lindungi mereka. Engkau bentuk kehidupan kami dan karakter kami semua, agar kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan. Kami menjadi terang dan menjadi garam bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita berdiri semuanya. Lalu saya ajak kita semua, kita sama-sama mau membacakan doa Bapa kami yang Tawa. 我们在天上的父耶人都着父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的银色，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，这到永远。阿门。Oke anak-anak, kita tetap berdiri dan kita sama-sama mau menyanyikan pujian. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, oke anak-anak sekolah minggu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari kita selalu bercerita tentang kasih Yesus kepada kita, bercerita tentang berkat-berkat anugerah Tuhan buat kita kepada banyak orang, sehingga melalui kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu, orang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Oke anak-anak sekolah minggu, mohon Tuhan Yesus yang memberkati kita semua, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dalam ibadah anak-anak sekolah minggu. Bye-bye, God bless you.